Bab 59 meninggalkan kota. Pada saat ini, hujan lebat tiba-tiba turun di luar villa keluarga Xia. Hujan deras itu bagaikan dicurahkan dari langit, jatuh menghujani Xiaoximo seperti ember. Xiaoximo tidak memegang payung. Ia basah kuyup oleh hujan. Ia berjalan sendirian di tengah hujan lebat, merasa kesepian, tidak berdaya, dan ingin menangis. Akhirnya dia tak kuasa menahan tangis, namun air matanya yang panas langsung tertelan dalam sedetik oleh dinginnya hujan. Angin bertiup menjauh, hanya menyisakan hawa dingin yang menggigit. Celepuk. Dia terpeleset dan jatuh ke tanah, wajahnya yang halus ternoda tak dapat dikenali lagi oleh air yang kotor. Di bawah lampu jalan, pejalan kaki berlari kencang di tengah hujan. Tak seorang pun bersimpati padanya, tak seorang pun menolongnya, tak seorang pun mendukungnya, seakan-akan seluruh dunia menentangnya. Dia duduk di tanah, memegangi kepalanya, membiarkan hujan deras membasahi dirinya. Mengapa kau lakukan ini padaku? Aku sudah berusaha sangat keras, benar-benar berusaha sangat keras, tetapi mengapa aku tidak bisa mendapatkan pengakuanmu? Kenapa kau jatuh ke tanah? Kenapa semua orang berubah? Bahkan nenek pun berubah. Kenapa kalian semua menentangku? Apa salahku? Sudah jelas Lu Wei yang punya niat jahat sejak awal. Kenapa kau begitu kejam dan membiarkanku berguling ke ranjang Lu Wei? Apakah kamu benar-benar membenciku sebegitu besarnya? Kita ini keluarga. Hubungan darah yang kental tidak akan bisa melukai hati kalian yang terbuat dari batu. Kejam sekali, kalian benar-benar kejam, sangat kejam. Pada saat ini, semua emosi yang telah terkumpul dalam hati Xiaoximo tampaknya meledak, dan dia menangis histeris. Kasihan, langit seakan tak bersimpati pada wanita malang ini. Hujan makin deras, guntur makin keras. Tak ada seorang pun di gang itu. Kosong, hanya ada kesepian, kekosongan, dan dingin yang menusuk sumsum tulang setelah angin berlalu. Seakan semua orang menertawakannya. Pada saat ini, Chen Fan muncul di samping Xiaoximo memegang payung hitam besar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dari awal hingga akhir, dia seperti pohon besar, menjaga Xiaoximo sepanjang waktu. Dia ingin Xiaoximo menangis sepuasnya. Hanya dengan menangis sepuasnya, kau dapat melampiaskan emosi terdalam di hatimu dan melihat sifat manusia yang tidak menentu serta hati manusia yang tidak dapat ditebak. Menangis juga merupakan cara untuk bersantai. Ketika Xiaoximo hampir berhenti menangis, Chen Fan membantu Xiaoximo ke tangga di sebelahnya, dan mereka duduk di sana sambil berpelukan. Setelah mengetahui alasannya dari Xiaoximo, Chen Fan meraung marah, bagaikan binatang buas, penuh dengan niat membunuh. Hujan dingin membasahi tubuhnya, dan benar-benar mengeluarkan uap. Dia melihat ke arah villa keluarga Xia. Chen Fan. Xiaoximo memegang erat tangan Chen Fan dan berkata, aku sedikit lelah. Jantung Chen Fan yang penuh dengan hasrat membunuh berhenti sejenak, dan senyum ramah langsung muncul di wajahnya yang haus darah. Baiklah, ayo pulang. Namun, Xiaoximo menggelengkan kepalanya, aku ingin menjauh dari kota ini untuk sementara waktu. Ayo pergi ke kota Dongjiang dan mengunjungi orang tua angkatmu. Chen Fan merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya, tetapi itu bukan karena pengertian dan kewajaran Xiaoximo. Itu karena dia merasakan ketidakberdayaan batin Xiaoximo. Dia melarikan diri dari kota ini. Dia tidak berani menghadapi keluarga Xia, ayah mertuanya dan ibu mertuanya, dan bahkan tidak berani menghadapi Xiao Xiao. Dia merasa tidak berdaya, begitu tidak berdaya hingga dia merasa bahwa tinggal di kota ini adalah sebuah kesalahan. Sungguh penghinaan yang memilukan ini. Jadi, dia memilih untuk pergi. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Mereka berdua pun dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan, Chen Fan berbalik dan melirik ke arah villa keluarga Xia, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Keluarga Xia, tidak peduli seberapa besar ketidakadilan yang telah kalian sebabkan pada Simo, kalian harus membayar harga yang sangat mahal saat ratuku kembali. Ratuku, aku tidak punya alasan untuk menyakitimu, mengapa kamu melakukan itu? Bab 60, Penyelamatan Keluarga Xia. Setelah Xiaoximo pergi, anggota keluarga Xia tidak berhenti panik. Ini semua karena pecundang Xiaoximo itu. Kalau tidak, keluarga Xia kita tidak akan berada dalam kondisi seperti ini sekarang. Bagaimana bisa keluarga Xia kita melahirkan wanita jalang yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih? Ya, meskipun situasi Li Tai sudah membaik, bagaimana dengan Lu Zongzeng? Semua orang tahu bahwa tuan muda keluarga Lu Wei, tidak akan pernah melupakan dendam apapun. Lu Zongzeng awalnya adalah pasukan bawah tanah dan sangat kejam dan tidak berperasaan. Kali ini, keluarga Xia benar-benar akan dirugikan oleh wanita jalang Xiaoximo ini. Semuanya, diam. Ketika Nyonya Tua Gao meraung, seluruh keluarga Xia langsung terdiam. Sekarang bukan saatnya mengeluh. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan solusi. Setelah berkata demikian, Nyonya Tua Gao mengalihkan pandangannya ke Ye Bufan dan berkata, Bufan, aku akan memberimu 2 kali lipat uang yang kau habiskan untuk Li Tai. Bisakah kau menelepon ayahmu dan menggunakan identitasnya untuk menyapa Lu Zongzeng? Ye Bufan berkata dengan malu, Nenek, saya khawatir masalah ini tidak mudah ditangani. Sebelumnya aku meminta ayahku untuk menelepon paman Lu, tetapi dia tidak menjawab telepon. Jelas sekali dia sangat marah. Jika kita terus berbasa-basi, aku khawatir sekte dokter ilahi kita akan
Setelah mendengar jawaban Ye Bufan, anggota keluarga Xia langsung merasa kecewa. Xiao Wuyan berdiri dan berkata, Bufan, bagaimana mungkin ayah mampu menghadapi kaisar bawah tanah Litai, apalagi Lu Zongzeng yang berbisnis dengan jujur. Asalkan kita memberi keluarga Lu cukup keuntungan, kita pasti bisa menyelesaikannya. Nyonya tua Gao pun mengangguk berulang kali, benar sekali, benar sekali. Bufan, kami akan membayar semua biayanya, kamu hanya perlu menyelamatkan muka. Pada saat ini, semua orang memandang Ye Bufan dengan penuh harapan. Baiklah kalau begitu. Aku akan meminta ayahku untuk mencari beberapa koneksi dan berbicara dengan Paman Lu. Ye Bufan mengesampingkan harga dirinya, berbalik dan memanggil ayahnya. Bufan, kamu meneleponku larut malam, apakah kamu ingin menyampaikan kabar baik kepada ayah? Kabar baiknya adalah Anda telah memperoleh tanah untuk pengembangan Villa Wang Jiangshan milik keluarga Xia. Kamu benar-benar layak menjadi anakku yang baik, Ye Dacheng. Ayah sangat bangga padamu, anakku yang baik. Melihat ayahnya begitu bahagia, Ye Bufan tidak tahu bagaimana cara menyela Ye Dacheng sejenak. Mengapa kamu diam saja, anakku? Ye Dacheng bertanya. Ye Bufan berkata dengan malu, ya, sebidang tanah itu belum diambil, tetapi selama kamu memberiku sedikit waktu lagi, aku pasti akan mengambilnya untukmu dengan sangat baik. Sekarang, giliran Ye Dacheng yang terdiam. Hai, ayah, apakah ayah di sana? Apakah ayah mendengarkan? Bajingan, bajingan tak berguna. Aku sudah memberimu begitu banyak waktu, dan kau belum juga mendapatkannya. Apa yang telah kau lakukan? Dasar bajingan tak berguna. Ye Dacheng di ujung telepon meledak, dan Ye Bufan berkeringat deras dan meminta maaf berulang kali. Ye Bufan, aku peringatkan kau, kesabaranku terbatas. Aku akan memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika kau tidak bisa mendapatkannya dalam waktu 1 bulan, aku, Ye Dacheng, tidak akan lagi menganggapmu sebagai anakku. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, ayah, sebentar lagi, paling lama 10 hari, aku pasti akan mendapatkannya dalam waktu 10 hari. Hanya, apaan sih? Ye Dacheng jadi lebih tenang. Hanya saja kamu juga tahu bahwa Chen Fan dan wanita jalan Xia Simo telah memukul Lu Wei, dan keluarga Xia takut akan balas dendam dari keluarga Lu, jadi mereka ingin menyeretmu dan berbasa-basi dengan Lu Zongzeng. Aku bersumpah, asal aku bisa berurusan dengan keluarga Lu, aku akan mendapatkan sebidang tanah itu untukmu dalam waktu 5 hari. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia dengan cemas menunggu jawaban ayahnya. Ledakan. Terdengar suara keras dari ujung telepon yang lain. Ye Bufan, aku hanyalah seorang penjual obat palsu yang menjalankan klinik gelap. Kamu selalu berhubungan dengan Qian Dajiang atau Li Tai. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah kaisar? Aku bilang padamu, aku akan memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika kamu tidak mengambil sebidang tanah itu, aku, Ye Dacheng, tidak akan lagi menganggapmu sebagai anakku. Berbunyi. Setelah menutup telepon, Ye Bufan berjalan ke villa keluarga Xia dengan linglung. Seketika semua orang berkumpul, dipimpin oleh Nyonya Tua Gao. Bufan, bagaimana kabarmu? Bagaimana caramu mengatasinya? Apakah ayahmu setuju? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dr. Ye bahkan mengenal orang terkaya bernama Qian, jadi tidak masalah bagi Lu Zongzeng yang memiliki kekuatan seperti ini. Benar sekali. Jika ayah mertuaku bertindak, dia pasti akan segera berhasil. Xiao Wuyan berkata dengan puas. Ye Bufan terdiam lama karena ayahnya tidak berniat membantunya. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Xia melapor dengan ketakutan. Nyonya tua, kepala keluarga Lu Zongzeng, telah tiba bersama sekelompok orang dan sudah berada di depan pintu. Bersambung.